Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Sania Zumbani dari Prodi PGSD kelas A dengan NIM 41300289. Di sini saya akan bercerita tentang Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu malam, saat ia merasa kesepian, ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Geppetto sangat handal, boneka kayu itu terlihat sangat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio. Aku harap kamu benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya. Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu. Pinocchio pun hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, aku bisa menari, ucap Pinocchio bersemangat. Mendengar suara berisik di rumahnya, Geppetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. Geppetto sangat bahagia dan memeluk. Pada keesokan harinya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Geppetto berpesan kepada Pinocchio, "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan." Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Namun di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai kamu, mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," jawab Pinocchio. "Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen. Rasanya sangat enak," ucap anak laki-laki. Seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik kepadanya, "Jangan lakukan itu, Pinocchio, jangan dengarkan anak itu." Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi menuju ke toko permen. "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" tanya pelayan toko. "Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Namun tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari tangan Pinocchio. Belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio lagi dan bertanya, "Kenapa uang Pinocchio berkurang?" Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun kembali melanjutkan perjalanan ke sekolah. Di perjalanan, ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Mereka kemudian memanggil Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin," ujar serigala dan kucing. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik, sehingga ia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka tersebut. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk sambil menangis. Kemudian datang seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang. Ia melihat Pinocchio yang sedang menangis. Ternyata ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Ia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu hidup tanpa memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio kemudian naik panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio yang semakin bersemangat membuat ia tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio yang sangat lelah, ia juga merindukan Geppetto. Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar dan berkata, "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali.
Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak. Belalang ajaib kemudian memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dengan cepat, ia pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Geppetto segera pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Pencuri, pencuri, teriak Stromboli sambil berlari mengajar Geppetto. Boneka itu milikku, teriaknya. Pinocchio berpikir dengan cepat dan membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Pinocchio dan Geppetto pun pergi melarikan diri. Oh Pinocchio, lihatlah hidungmu, itu yang akan terjadi jika kamu berbohong, kata Geppetto. Pinocchio sangat malu dan akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Ia pun kemudian berjanji tidak akan berbohong lagi, sehingga hidungnya mengecil, mengecil, mengecil dan kembali seperti semula. Dan akhirnya Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Pri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia.